Halo guys, kita lanjutkan materi algoritma Brush and Bond bagian ketiga. Pada video bagian ketiga ini, kita akan membahas metode lain untuk menghitung fungsi pembatas pada persoalan TSP. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Pada pembahasan algoritma Brush and Bond, kita sudah mengetahui bahwa kos setiap simpul I di dalam pohon ruang status, yaitu CI, dihitung sebagai penjumlahan dari FI dan GI. FI adalah ongkos dari simpul akar ke simpul I, sedangkan GI adalah ongkos dari simpul I ke simpul tujuan. Nah, sehingga CI ini sama dengan FI ditambah GI. Pada persoalan TSP yang sudah kita bahas sebelumnya, dengan kos setiap simpul dihitung berdasarkan matrik ongkos tereduksi, maka jika S adalah anak dari simpul R, maka kos untuk simpul S kita nyatakan sebagai CS sama dengan CR ditambah AIJ ditambah R. Kalau dihubungkan dengan persamaan ini, maka yang menjadi FR-nya itu sama dengan CR ini, yaitu kos dari orang tua simpul S. Sedangkan GI, dalam ini adalah GR, itu sama dengan AIJ ditambah R. Selain berdasarkan matrik ongkos reduksi, terdapat pendekatan heuristik lain dalam menghitung nilai kos untuk setiap simpul, yaitu berdasarkan bobot tur lengkap. Nah, apa yang dimaksud dengan bobot tur lengkap? Perhatikan slide-slide berikut ini. Untuk memahami perhitungan kos berdasarkan bobot tur lengkap, perhatikan persoalan TSP dengan 4 simpul seperti ini. Simpul-simpulnya adalah simpul A, B, C, dan D. Misalkan tur atau perjalanan dimulai dari simpul A, maka solusinya akan berbentuk A, kemudian I2, I3, I4, kembali lagi ke A. I2, I3, I4 ini adalah simpul-simpul selain A, yaitu bisa B, bisa C, atau D. Tinjau sebuah tur lengkap, misalkan A, C, D, B, A. Yaitu kalau kita gambarkan lintasannya seperti ini, A, C, D, B, A. Total bobot tur ini itu adalah 10 ditambah 15 ditambah 8 tambah 12, sama dengan 45. Kalau kita perhatikan bahwa bobot tur lengkap ini itu sama dengan setengah dari penjumlahan dua buah sisi yang bersisian dengan simpul I di dalam tur lengkap. Jadi kalau kita lihat di sini untuk simpul A, dua buah sisi yang bersisian atau insiden dengan simpul A ini adalah sisi berbobot 10 dan 12. Ya, untuk simpul B itu adalah 12 dan 8. Untuk simpul C 10 dan 15. Dan untuk simpul D 8 dan 15. Nah, maka kalau kita jumlahkan sisi I1 dan sisi I2 tersebut, yaitu 10 tambah 12 di sini, kemudian 12 ditambah 8, ya, kemudian 10 ditambah 15, kemudian 15 ditambah 8, ini sama dengan setengah kali 90. Ya, ini sama dengan 45. Jadi ternyata bobot dari tur lengkap itu sama dengan setengah dari penjumlahan dua buah sisi yang bersisian dengan simpul I. Ya, I-nya dari 1 sampai N. Dari contoh perhitungan tadi, kita mengamati bahwa jika M adalah bobot minimum dari sebuah tur lengkap, maka nilai M ini sedikitnya lebih besar atau sama dengan setengah dari penjumlahan bobot sisi I1 dengan bobot sisi I2. Yang dalam hal ini, sisi I1 dan sisi I2 adalah dua buah sisi yang bersisian dengan simpul I dengan bobot minimum. Jadi M ini merupakan batas bawah atau lower bound dari tur yang memiliki bobot minimum. Maka kita dapat menggunakan M ini sebagai fungsi pembatas untuk menghitung nilai kos setiap simpul di dalam pohon ruang status. Tinjau kembali persoalan TSP dengan 4 simpul tadi, kita akan mencari tur dengan total bobot minimum. Perjalanan atau tur dimulai dari simpul A, mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke simpul A. Kita selesaikan ini dengan algoritma Brush and Bond, yang kos untuk setiap simpul hidup di dalam pohon ruang statusnya dihitung berdasarkan bobot tur lengkap. Kita bangkitkan simpul akar terlebih dahulu atau simpul 1. Kos untuk simpul akar atau simpul 1 itu adalah setengah dari penjumlahan dua buah sisi yang berbobot minimum pada setiap simpul. Untuk simpul A, dua buah sisi yang memiliki bobot minimum adalah sisi yang berwarna merah ini, yaitu sisi berbobot 5 dan sisi berbobot 10. Kita jumlahkan. Kemudian untuk simpul B,
dua buah sisi yang memiliki bobot minimum adalah sisi yang berbobot 8 dan 9. Kita jumlahkan. Dan untuk simpul C, dua buah sisi yang memiliki bobot minimum adalah sisi berbobot 9 dan 10. Kita jumlahkan. Dan untuk simpul D, dua buah sisi yang memiliki bobot minimum adalah sisi berbobot 5 dan berbobot 8. Kita jumlahkan. Nah, jumlah semuanya, lalu kita bagi dengan 2 sama dengan 32. Ini berarti kos untuk simpul akar itu adalah sedikitnya 32. Jadi batas bawahnya 32. Artinya apa ini? Artinya sebuah tur yang dimulai dari simpul A akan memiliki bobot minimum sedikitnya 32. Selanjutnya, dari simpul akar atau simpul 1, kita bangkitkan anak-anaknya sesuai dengan aturan BFS. Dari simpul A ini, pilihan simpul selanjutnya adalah bisa ke B, atau bisa ke C, atau ke D. Maka I2-nya bisa sama dengan B, atau I2 sama dengan C, atau I2 sama dengan D. Nah, sehingga simpul anaknya adalah 2, 3, atau 4. Kita akan hitung kos untuk simpul 2 terlebih dahulu. Untuk simpul 2 ini, sisi 1,2 di dalam pohon ruang status bersesuaian dengan sisi A, B di dalam grafnya. Maka dalam menghitung kos untuk simpul 2, sisi A, B ini wajib diambil sebagai salah satu dari dua sisi minimum yang bersisian dengan simpul A dan simpul B. Jadi kos untuk simpul A itu adalah setengah dari dua sisi yang berbobot minimum termasuk sisi A, B ini. Jadi 12 ditambah sisi minimum adalah 5, jadi 12 tambah 5. Kemudian untuk yang B, 12 ini wajib diambil ditambah dengan satu sisi berbobot minimum yaitu 8. Sedangkan yang C dipilih dua sisi berbobot minimum yaitu 9 dan 10. Dan untuk yang D, dua sisi berbobot minimum adalah 8 dan 5. Ya. Maka ini setengah dari semuanya ini adalah 34,5. Artinya lower bound untuk simpul 2 ini adalah 34,5. Nah, kemudian untuk yang 3 ini, simpul 3 ini, berarti lintasan yang dilaluinya adalah dari A ke C. Ya, berarti A ke C. Maka untuk menghitung kos simpul 3, kita selalu mengambil sisi A, C ini sebagai salah satu dari dua sisi minimum yang bersisian dengan simpul A dan C. Jadi, untuk simpul A, dua sisi berbobot minimum adalah sisi 5 dan 10. Untuk simpul B, dua sisi berbobot minimum adalah 8 dan 9. Dan untuk simpul C, dua sisi yang berbobot minimum adalah, ini wajib diambil, ya, 10, dan satu lagi yang berbobot minimum adalah 9. Dan untuk yang D, dua sisi yang berbobot minimum adalah 8 dan 5. Nah, jumlahnya ya, dibagi dengan 2 adalah 32. Jadi, kos untuk simpul 3 ini 32. Untuk simpul 4, berarti lintasan yang dilaluinya adalah dari A ke D. Maka sisi A, D ini wajib diambil sebagai salah satu dari dua sisi yang berbobot minimum yang bersisian dengan simpul A dan D. Maka kos untuk simpul 4 ini adalah setengah dari, untuk simpul A, dua sisi yang berbobot minimum adalah 5 dan 10. Untuk yang B, 8 dan 9. Untuk yang C, itu adalah 9 dan 10. Dan untuk yang D, maka di sini 8 dan 5. Ini adalah 32. Nah, jadi di sini kita hasilkan pohon ruang status yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4 dengan bobotnya 34,5, 32, dan 32. Nah, dari ketiga buah simpul hidup ini, maka simpul hidup berikutnya yang dipilih adalah yang memiliki kos atau bond yang terkecil. Nah, di sini 32, yaitu bisa 3 atau 4. Nah, misalkan kita ekspansi simpul 32 ya, terlebih dahulu ya. Di sini ada 2 yang sama, berarti bisa kita pilih 3 atau 4 ya. Misalkan simpul 3 yang kita ekspansi. Simpul 3 sekarang menjadi simpul E atau simpul yang diekspansi. Kita akan bangkitkan anak-anak dari simpul 3 ini secara BFS. Simpul terakhir yang dikunjungi adalah simpul C. Ya, berarti dari simpul C ini pilihan selanjutnya adalah bisa ke B atau bisa ke D. Maka I3-nya sama dengan B atau I3 sama dengan D. Jadi simpul-simpul anaknya adalah 5 dan 6. Ini kita nomori sesuai aturan BFS. Nah, kita akan hitung kos atau bond untuk simpul 5 terlebih dahulu. Nah, lintasan di dalam pohon ruang statusnya adalah 1, 3, 5. Nah, ini bersesuaian dengan lintasan A, C, B di dalam grafnya. Nah, lintasannya di sini ditandai dengan warna merah, yaitu A, C,
dan B. Nah, dalam perhitungan cos untuk simpul 5 ini, sisi yang berwarna merah ini, ya, ini wajib diambil sebagai salah satu atau salah dua dari dua sisi yang berbobot minimum yang bersisian dengan simpul A, simpul C, dan simpul B. Jadi cos untuk simpul 5 ini, ya, dua sisi yang bersisian yang berbobot minimum dengan simpul A, nah ini wajib diambil salah satunya itu 10 dan satu lagi adalah 5. Jadi 10 tambah 5. Untuk yang B ini wajib diambil, ya. Nah, satu lagi yang terkecil adalah 8, 9 tambah 8. Untuk yang C, ini wajib diambil dua-duanya, ya, 10 dan 9. Sedangkan yang D, dua sisi yang berbobot minimum adalah 8 dan 5. Nah, jumlah semuanya 64 bagi 2, 32. Jadi cos untuk simpul 5 itu adalah 32, ya, batas bawahnya atau lower boundnya. Kemudian cos untuk simpul 6. Nah, jadi lintasan di dalam poros statusnya adalah 1, 3, 6. Nah, ini bersesuaian dengan lintasan ACD, ya, di dalam grafnya, ya, ACD. Nah, di sini tidak digambarkan. Maka dalam menghitung cos untuk simpul 6 ini, sisi AC dan CD wajib diambil sebagai salah satu atau salah dua dari dua sisi yang berbobot minimum dengan simpul A, simpul C, dan simpul D. Nah, jadi untuk simpul A ini, dua sisi yang berbobot minimum itu adalah ini wajib diambil, ya, yang 10 ini, 10 ditambah satu lagi yang terkecil adalah 5, 10 tambah 5. Untuk yang B, yang berbobot minimum, nah di sini adalah 8, ya, dan 9, ya. Sedangkan untuk yang C, nah, ini wajib diambil, ya, dua sisi yang dalam lintasannya, yaitu sisi AC dan sisi CD. Jadi 10 tambah 15. Sedangkan untuk yang D, ini wajib diambil, ya, yang CD-nya ini 15 ditambah satu lagi yang terkecil adalah 5. Nah, ini kita jumlahkan, kita bagi 2, 43,5. Jadi cos untuk simpul 6 adalah 43,5. Nah, sekarang ada 4 buah simpul hidup, yaitu simpul 2, 4, 5, dan 6. Nah, dari keempatnya ini, yang memiliki cos paling kecil, ya, itu adalah simpul 5 atau simpul 4. Nah, misalkan yang kita ekspansi selanjutnya adalah simpul 5. Ya. Simpul 5 ini kita ekspansi dan anaknya cuma satu, yaitu simpul 7. Ini berarti lintasan 1, 3, 5, 7 di dalam penurunan status bersesuaian dengan lintasan A, C, B, D di dalam grafnya. Kalau kita gambarkan, lintasannya adalah sebagai berikut, ya. Dari A ke C, dari C ke B, dan B ke D. Maka dalam perhitungan cos untuk simpul 7, sisi yang berwarna merah ini wajib diambil sebagai salah satu atau salah dua dari dua sisi berbobot minimum yang bersisian dengan simpul A, simpul C, simpul B, dan simpul D. Nah, kita hitung cos untuk simpul 7, ya, yaitu untuk simpul A ini, dua sisi yang berbobot minimum adalah sisi yang 10 ini, dan satu lagi adalah 5, ya, 10 tambah 5. Untuk yang B, maka dua sisi yang berwarna merah ini wajib diambil, yaitu 9 dan 8. Untuk yang C, ini wajib diambil 10 dan 9. Dan untuk yang D, ini wajib diambil 1, ya, 8, dan satu lagi yang terkecil adalah 5. Nah, 8 tambah 5. Nah, ini jumlahnya dibagi dengan 2 adalah 32. Jadi cos untuk simpul 7 ini adalah 32. Karena simpul 7 ini adalah simpul solusi, ya, karena sudah merupakan daun, ya, simpul goal. Nah, maka berarti kita menemukan solusi pertamanya adalah tur ACBD dengan bobot 32. Ini merupakan solusi terbaik hingga sejauh ini. The best solution so far. Maka semua simpul hidup yang cosnya lebih besar dari 32 ini kita matikan atau kita bunuh, ya. Karena tidak mungkin lagi menghasilkan tur dengan bobot lebih kecil dari 32. Jadi simpul nomor 2 ini kita matikan, kita bunuh, ya. Kita tandai dengan B karena bobotnya lebih besar dari 32, ya. 34,5. Simpul nomor 6 kita matikan karena bobotnya lebih besar dari 32, ya. 43,5. Nah, sekarang simpul yang hidup yang tersisa sekarang adalah simpul nomor 4, ya. Nah, inilah kita ekspansi selanjutnya menjadi simpul-simpul anaknya. Dari simpul 4 ini, kita bangkitkan anak-anaknya, yaitu simpul 8 dan simpul 9. Nah, kita akan hitung cos untuk simpul 8. Ini berarti lintasan di dalam grafnya adalah ADB, ya, atau di sini kita gambarkan ADB. Maka dalam perhitungan cos untuk simpul 8,
sisi yang warna merah ini wajib diambil sebagai salah satu atau salah dua dari dua sisi yang berbobot minimum yang bersisian dengan simpul A, D, dan B. Jadi cos untuk simpul 8 adalah setengah dari ya, dua sisi yang berbobot minimum dengan simpul A adalah 1 buah 5, satu lagi 10. Ya. Kemudian untuk yang B, dua sisi yang berbobot minimum adalah, ini wajib diambil 8 dan satu lagi 9. Untuk yang C, dua sisi yang berbobot minimum adalah 9 dan 10. Dan untuk yang D, dua sisi yang berbobot minimum adalah 8 ya, dan 5. Ini wajib diambil. Nah, kita jumlahkan bagi dengan 2, 32. Jadi cos untuk simpul 8, 32. Dengan cara yang sama, maka kita hitung cos untuk simpul 9 ya. Lintasannya adalah A, D, C ya. Berarti A, D, C. Nah, ini wajib diambil ya sebagai salah satu atau salah dua sisi berbobot minimum yang bersisian dengan simpul A, D, dan C. Nah, kita hitung dengan cara yang sama hasilnya 38. Nah, karena di sini 38 lebih besar dari solusi terbaik sejauh ini, yaitu 32 tadi ya sudah kita temukan, ini bisa langsung kita matikan ya, karena tidak mungkin bobotnya lebih kecil dari 32. Nah, sekarang simpul hidup yang tersisa cuma satu ya, simpul 8. Nah, simpul 8 ini kita ekspansi menjadi simpul anaknya. Jadi dari simpul 8 ini kita ekspansi ya, anaknya adalah simpul 10. Nah, berarti lintasannya di dalam porong status adalah A, D, B, C ya. A, D, B, C ya. Dengan cosnya untuk simpul 10 ini adalah setengah dari 5 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 5 tambah 8, 32. Jadi solusinya sama dengan solusi sebelumnya yaitu 32 ya, tidak berubah ya. Cuma hanya di sini lintasannya berbeda. Nah, kita bisa pilih salah satu dari dua solusi terbaik ini. Jadi dengan demikian ya, kita peroleh solusi minimum untuk persoalan TSP ini ya, di sini ada dua atau bisa kita ambil satu saja, yaitu A, C, B, D, A dengan total bobot 32 atau ya A, D, B, C, A dengan total bobot juga 32. Demikianlah pembahasan persoalan TSP dengan present bond yang cosnya dihitung berdasarkan bobot terlengkap. Nanti kita lanjutkan dengan algoritma present bond bagian keempat.